Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanduk yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, pengajar maupun tenaga kependidikan dari SD Negeri 2 Tanduk yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan kita nanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di sini senantiasa bisa mendapatkan manfaat untuk kita ambil ke depannya. Gitu nggih. Sebelumnya perkenalkan, saya pengajar kelas 6 Hesti Retnanisi. Saya bertugas di SD Negeri 2 Tanduk, tepatnya di Kecamatan Ampel. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4. Nanti kita di sini sifatnya sharing saja, jadi tidak perlu terlalu terlalu formal, tidak perlu terlalu tegang. Yang penting kita formal. Apa yang saya dapatkan selama pendidikan di guru penggerak, insya Allah semampu saya akan saya sampaikan di sekolahan. Karena yang namanya ilmu kalau semakin dibagi kan katanya semakin semakin bermanfaat buat saya sendiri maupun bapak ibu yang lain. Itu nggih. Latar belakang, kita berbicara masalah latar belakang, mengapa pengaruh atau penerapan budaya positif itu penting. Karena budaya positif ini membangun budaya positif yang ada di sekolah ini sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa pendidikan yang berpihak kepada murid itu nantinya murid-murid ini memiliki karakter yang kuat. Jadi harapannya seorang guru ini harus mampu untuk menuntun siswanya, menuntun murid-muridnya itu sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam itu artinya apa? Kodrat alam itu sesuai dengan bakatnya dari lahir, gitu kan ya. Kemudian kodrat zaman berarti apa yang akan kita lakukan ini harus disesuaikan dengan zaman sekarang yang ada. Kalau di zaman saat ini kita sudah bergelut dengan teknologi, maka mau tidak mau anak didik kita atau peserta didik kita pun harus kita ajarkan sampai ke sana. Nah, kemudian peran seorang guru ini sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter untuk menciptakan disiplin positif yang akhirnya akan menjadi budaya. Budaya di mana? Budaya di lingkungan sekolah kita. Kemudian namun seorang guru ini tidak bisa sendirian ketika ingin menciptakan budaya positif. Nah, guru ini perlu melakukan kolaborasi dengan siapa? Banyak yang akan bisa kita lakukan dengan pemangku kepentingan. Misalnya kalau di sekolahan berarti kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman guru yang lain,
maupun stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Karena kita tahu saat ini kita sedang mengalami degradasi moral, kan? Kalau kita bersani di mana itu di TV, di berita, banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang seakan-akan membuat satu image, apa ya, maksudnya membungkus dalam satu image bahwa pendidikan di Indonesia itu kok tidak menyentuh moral, begitu loh. Jadi maka dari itu budaya positif ini harus selalu kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada banyak di modul budaya positif yang kita pelajari. Oke, yang pertama saya punya pertanyaan pemantik, nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru yang lain. Gitu ya. Di sini pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama nanti boleh dijawab yes atau no. Hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Yes. Yes. Bisa yes, bisa no. Oke. Berarti ada dua kubu ya. Ada yang bisa yes, ada yang bisa no. Tergantung hukumannya seperti apa. Betul ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Jadi hukuman tapi dengan hal positif seperti misalnya membersihkan halaman sekolah itu kan positif ya kan. Kemudian itu dapat meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan rasa disiplin. Yes atau no? Yes. Oke. Sementara jawabannya ya saya tampung. Kemudian memberi penghargaan itu berarti reward kepada mereka yang mungkin dalam hal ini mampu menyelesaikan suatu tugas atau mampu menerapkan budaya positif yang baik, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau kita kasih penghargaan, kita kasih bintang atau kita kasih apa gitu tuh bisa memberikan motivasi belajar anak. Oh, jadi semangat lagi gitu. Yes or no? Yes. Sementara jawabannya itu berarti tadi yes. Ini yang kedua adalah yes, yang ketiga juga yes. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pemikiran dari KHD, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita atau paradigma kita, ya. Salah satunya adalah dengan penerapan disiplin. Nah, disiplin ini erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Berikut ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi paham ya? Miskonsepsi itu yang kita tahu benar, ternyata maksudnya bukan salah, tidak benar atau tidak sesuai. Kok aku tuh dari dulu tuh tahunya tuh kayak gini tuh benar loh, ternyata salah toh. Nah, itu namanya miskonsepsi ya. Coba kita lihat. Yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak kalau seorang guru itu bisa mengontrol muridnya? Setuju enggak Bapak? Kita sebagai guru ini bisa mengontrol murid. Setuju. Yang lain? Yang lain? Jangan takut kalau mau saya nggak tuh setuju ya, nggak apa-apa. Setuju tidak kira-kira? Ilusi bahwa guru ini mengontrol murid. Kira-kira setuju atau enggak? Sementara ada jawaban setuju. Ya, oke. Ada jawaban setuju. Jadi begini. Mengontrol berarti kan kita mengendalikan si anak. Kalau seorang manusia mengontrol robot, bisa nggak? Bisa, 100% bisa. Tapi kalau yang kita
kontrol itu sama-sama manusia, dia juga punya akal, dia juga punya pemikiran, dia punya perasaan. Kira-kira kita sebetulnya bisa nggak kontrol murid kita? Tidak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan guru itu bisa mengontrol murid, tidak bisa, itu salah. Kenapa? Karena yang kita kontrol itu sama-sama manusia. Sekarang contoh real saja. Kalau di kelas sama guru kelasnya, anteng meneng gitu ya. Nanti kalau guru kelasnya pergi, dilegoni guru yang lain, apakah hal yang sama terjadi? Tidak. Nah, banyak dari kita yang sudah mengalami sendiri. Artinya apa? Guru itu nggak bisa mengontrol murid. Semangat apapun murid, itu kita nggak bisa nyekel. Karena itu tadi, dia dikaruniai sama seperti kita, pemikiran, akal, dan lain sebagainya. Jadi itu ilusi yang pertama. Gitu ya. Jadi ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid itu ternyata salah. Tidak bisa. Saya mengarahkan. Beda Bu, kan konteksnya ini mengontrol. Kalau mengontrol itu berarti sepenuhnya harus manut ke kita. Nah, kalau mengarahkan kan beda. Untuk Rono Sidik, itu mengarahkan. Kalau mengontrol kan sepenuhnya di kita. Nah, jadi murid itu harus manut sama gurunya. Apapun perkataan gurunya mesti manut. Jadi kan tidak bisa. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik ini akan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Setuju nggak? Jadi dari kita mengkritik anak, ya dulu ini kamu tuh enggak. Itu tuh bisa membuat dia merasa bersalah dan mampu menguatkan karakternya. Justru apa yang terjadi? Semakin takut, semakin down, apalagi kalau dia dengan banyak orang. Dan malah dia rasanya kayak nasar, baleni meneng. Karena apa? Kita memberikan kritik. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif ini efektif dan bermakna. Penguatan positif ini efektif dan bermakna. Sama seperti tadi misalnya, ada yang dapat nilainya 100, ya tak kasih bintang. Gitu. Itu kan penguatan positif. Nah, itu memberikan makna dan itu efektif. Apakah iya seperti itu? Setuju? Tidak. Tak kasih gambar. Ketika kita memberi penghargaan kepada siswa kita, ya, baik itu berupa secara verbal maupun secara fisik, itu sebetulnya tidak memberikan makna apapun. Karena apa? Satu hari nanti dia hanya cuma berpikir seperti ini. Wah, aku gak ada golongan untuk bintang, ya kan? Lain hari semangatnya kendor. Aku ini suka bintang. Itu yang pernah saya alami. Jadi ketika ada satu murid kok berhasil, tak bombong terus. Dan lain waktu metu. Kenapa? Karena dia sudah merasa mencapai keinginannya. Aku sentok kaya, ya wes. Apa yang ingin saya dapatkan sudah saya dapatkan. Berarti ya sudah, aku main aman. Jadi ternyata pemberian penguatan positif itu sangat tidak efektif dan kurang bermakna. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Kalau ini pasti tidak setuju. Walaupun kita sebagai orang dewasa, tapi kita tidak bisa memaksa. Kemudian kita lihat di sini ada dua pendapat. Manakah yang lebih tepat? Disiplin ini merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau bagian yang bawah. Disiplin merupakan suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kira-kira Bapak Ibu lebih setuju yang atas atau yang bawah? Yang bawah, betul. Karena di sini definisi dari disiplin ini adalah sebetulnya apa? Kontrol diri. Kontrol diri. Artinya ada atau tidak ada ibu guru, bapak guru di situ, dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Orang ketika didelok terus kemudian apik, gitu loh. Itu artinya disiplin di situ, ya. Kalau yang di atas hanya untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu aku disiplin dengan kampung. Nah, jadi selama ini berarti paradigma kita kurang sesuai, gitu ya. Selanjutnya, makna disiplin sekarang ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kebanyakan yang kita lakukan ini, saya sendiri pun juga mengakui, aku tuh
taruh di kepala, oh bagus kerjanya, ya kan? Sebetulnya itu kalau kita nggak mau memungkiri diri sendiri, gimana? Datang kurang dari jam 7.15, tujuannya apa toh? Sebetulnya, oh biar absennya lancar, gimana? Padahal sebetulnya bukan itu. Kembali lagi tadi, kontrol diri, tanggung jawab. Betul. Maka kita sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka ini berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kebanyakan dari kita dan juga siswa kita itu tidak memiliki rasa kesadaran. Api ini ketika diperintah gitu. Contoh gampang ketika membuang sampah. Kalau gurunya tidak ada, disumpel-sumpel ke entah kemana itu. Tapi nek gurunya mau, gitu ya. Biosita enak. Itu loh. Artinya apa? Kesadaran dirinya itu belum ada. Ya, maka dari itu nanti kita belajar pelan-pelan untuk membenahi diri kita sendiri maupun ke anak-anak kita, gitu ya. Nah, dari disiplin positif ini nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Coba disebutkan Bapak Ibu, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Yuk. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan beriman bertakwa. Soalnya kita mendiskusikan ini di atas ya. Karena kalau beriman dan bertakwa itu saya meyakini bahwa ini harus selalu di depan. Kalau ini sudah, insya Allah yang lainnya tinggal mengikuti. Iya, betul ya. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Saat ini kita bekerja, ada yang masih kuliah, ada yang masih mencari pekerjaan. Tujuannya sini apa? Bertahan hidup. Gini betul, bertahan hidup, survive. Kita harus bertahan hidup. Yang kedua, kita memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat kerja kita. Jadi kita harus memiliki kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan. Nah, kita juga punya loh kebutuhan dasar penguasaan. Apalagi kalau misalnya yang sudah berumah tangga. Kan ada tuh rasa ingin menguasai dalam hal ini bukan menguasai materi bukan ya, tapi menguasai kendali kontrol yang ada di dalam rumah. Itu kaitannya juga dengan pendidik seperti kita semua, berarti penguasaan terhadap apa? Penguasaan kita terhadap apa? Kalau di rumah kan berarti kita pengen menguasai kondisi rumah. Bagaimana rumah itu bisa kondusif, anak-anak sehat, suami oke, dan lain sebagainya. Kalau itu diterapkan di kelas, di sekolah, berarti penguasaan apa kita? Kelas. Bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan anak-anak yang memiliki budaya positif tadi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Anjingnya semua butuh kebebasan. Betul. Kan tidak selalu kita senang dengan tekanan, aturan, gimana? Kita punya kebebasan berpendapat, kata-kata seperti itu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, ini juga wajib kita penuhi. Iya, betul. Oke. Seorang pakar bernama Glaser ini mengungkapkan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa atau yang kita butuhkan untuk mendorong perilaku kita, ya. Maka perubahan positif ini dapat dimulai dari mencari solusi ketika suatu kebutuhan kita tidak terpenuhi. Misalnya kita tidak terpenuhi dalam hal kebutuhan kebebasan, merasa terkekang, rono raitok, rene raitok dan lain sebagainya. Maka yang harus kita perbaiki adalah solusinya ini. Biar caranya supaya kebutuhanku, kebebasanku itu terpenuhi. Itu menurut seorang pakar bernama Glaser, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa motivasi tadi. Ada 2 ya.
Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, kalau intrinsik itu menurut Bapak Ibu dari mana? Dari dalam diri. Kalau ekstrinsik dari luar, gitu. Nah, kita akan pahami satu-satu ya. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan kenapa manusia itu berperilaku seperti itu. Alasan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya anak-anak kita benora dihukum. Intinya itu saja. Bawa topi pada Senin dasi dan sebagainya, tujuannya benar-benar dihukum kok Bu, ya kan? Nah, gitu. Itu kira-kira motivasinya dari eksternal atau internal? Eksternal, dari luar. Tuh, karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku pengen sertuan, dan gue diparingi coklat bisa. Nah, berarti itu motivasinya dari mana? Dari luar juga. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini murid-murid ini melakukan disiplin karena dia itu memang sadar. Nek aku tidak melakukan itu, maka aku akan kehilangan nilai-nilai kebajikan. Jadi sadar secara sepenuhnya. Paling susah yang mana Bapak Ibu? Internal. Wong saya sendiri saja baru belajar. Benar. Makanya kita nanti belajar sama-sama bagaimana menciptakan budaya positif itu yang benar-benar berasal dari motivasi internal. Oke, ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena kita nanti ada 2, ada identitas berhasil dan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Bapak Ibu pernah punya pengalaman dihukum waktu sekolah? Ada yang masih ingat? Oh, masih ingat. Sampai sekarang Bu Nisa. Padahal itu dihukumnya kapan Bu Nisa? Waktu SD. Disuruh ngapain? Oke. Akhirnya kapur. Berarti itu hukuman lebih pada fisik ya. Saya juga pernah pakai spidol waktu itu ya. Tok gitu. Ingatnya sampai sekarang ya. Karena ini tadi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Kemudian murid ini merasa takut, bukan segan ya, tapi takut. Kemudian dia merasa tidak nyaman. Selanjutnya memaksa hukuman itu sebenarnya memaksa. Belum yang Melayu, karena kamu nggak mengerjakan PR, gitu. Kemudian merasa rendah diri, apa? Minder, ya. Kemudian membenci yang namanya peraturan. Dia jadi benci dengan peraturan, karena dengan peraturan yang dia langgar, dia mendapatkan hukuman. Selanjutnya, penghargaan. Ini juga ada yang bersifat gagal. Pertama, penghargaan tadi tidak efektif. Kayak yang saya bicarakan tadi, karena saya pernah mengalami. Suatu hari ini tak bongbong luar biasa, hari kedua itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa, aku tuh sudah pernah mencapai puncak loh Bu. Jadi kan aku sakit leha-leha apa-apa. Yang kedua, merusak hubungan, iri, real. Jangan tahu anak murid saya yang pas yang sekarang sudah lulus, wah ini gap-gapannya luar biasa. Kalau saya panggil si A karena dia berprestasi dan sebagainya, oh gap saya itu sudah. Jadi penghargaan itu ternyata kok membuat suatu hubungan ini menjadi rusak. Gitu loh, iri, buburi kalian terus dia, aku ratau dia anggap ya, kayak gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Ini hampir sama seperti yang atas tadi. Karena dia merasa sudah di level aman. Wah, aku aman aku. Jadi gue segini gue aman. Nah, dia mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum atau sistem ranking. Bapak Ibu, makanya kemarin Bu Nisa ngotot, mungkin udah orang ranking dulu, no, tidak usah dikasih ranking mulai dari sekarang. Kenapa? Kembali lagi ke filosofi KHD. Setiap anak itu unik. Mau berdasarkan apa kalau kita kasih ranking? Mau semuanya itu unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Orang iso matematika kok gamel pinter. Ya, katakanlah seperti itu. Nggak bisa olahraga kok nari hebat. Loh, kalau kita mau kasih ranking itu ranking berdasarkan apa? Ya, maka kita kembalikan lagi ke filosofi kehadiran. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi dia merasa bahwa pokoknya aku sudah di zona nyaman, saya nggak mau berubah, saya nggak mau berproses, jadi sudah stagnan saja, bintang sudah saya dapat. Ternyata ada konsep disiplin dan identitas gagal. Kemudian kita akan berbicara tentang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu kita hanya mengenal dua kata, konsekuensi dan restitusi. Nanti panjenengan bandingkan, kira-kira mau menerapkan yang mana, konsekuensi atau restitusi. Yang pertama, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, seperti hukuman itu jangka pendek, dihukum, hormat bendera, capek gitu, semaput dan lain sebagainya gitu. Dia jadi sadar tidak dengan kesalahannya. Orang yang dia ingat apa, aku dihukum guru sampai semaput dan lain sebagainya. Oh itu yang mesti diingat. Dia tidak akan introspeksi diri, nggak mungkin gitu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, dimonitoring terus seperti itu. Kemudian stimulus dan respon, di mana ada stimulus pasti ada respon. Kalau kamu kui gawenya marahin buku banyak, mesti kan ada respon dari buku. Kemudian menghormati peraturan, yang dia hormati hanya peraturan saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, ya karena sudah mendapatkan konsekuensinya. Misal, Mas, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya adalah kamu lari lapangan. Nah, si A datang nih, telat, sekolahnya telat. Konsekuensinya apa kalau kamu sudah melanggar? Lari ya sudah. Tapi yang dia dapat tidak ada ini, dia merenungi kesalahan orang tidak ada. Yang dia dapat yaitu tadi, dia hanya patuh pada peraturan. Selanjutnya restitusi. Ini kalimat baru bagi saya. Kalau Bapak Ibu saya tidak tahu, ya. Mungkin sudah lebih ini. Oke. Restitusi. Murid ini diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kenapa zaman sekarang itu lebih kepada bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Maka kalau yang ada di kelas-kelas itu masih ada peraturan kelas, nanti kita ukur menjadi keyakinan kelas. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nanti saya ada videonya bisa ditinggalin. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, ini dirinya memegang kontrol, dirinya sendiri memegang kontrol atas dirinya. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah dari dua yang saya sampaikan ini, kira-kira kita mau menerapkan yang mana? Mau kita terapkan yang konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya. Ini perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Nah, jadi kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, mesti menyakitkan. Hukuman itu mesti menyakitkan. Kemudian membuat anak jadi sakit, maupun secara fisik, baik itu fisik maupun psikis. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, biasanya lebih kepada ini, dan merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena kamu melanggar. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus respon, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, masih peraturan, dan kehilangan hak, artinya dibuat tidak nyaman atau diasingkan. Itu beda. Contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Wonten boten dari muridnya Bapak Ibu guru yang tidak mengerjakan PR? Banyak. Nah, maka kita lihat coba perbedaannya apa. Kalau hukuman itu guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas, ini pernah saya alami, betul? Kalau saya dulu tidak berdiri, suruh silo, dengarkan karena ada PR ya SMP. Terus guru marah sehingga muridnya takut. Yang sering kita lakukan kayaknya ini, ya. Terus kalau model konsekuensi, guru ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Yaudah, nanti kalau pas istirahat, kamu nggak usah jajan, kerjakan dulu PR-nya.
gurunya tegas dan siswanya menghormati peraturan. Tapi kalau kita pakai restitusi, gurunya menanyakan keyakinan kelas. Mas, kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Coba, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa sing mbok langgar? Seperti kalau tadi pagi saya tanya, ya. Saya nggak mengerjakan PR itu. Oke, berarti ada satu keyakinan kelas yang kamu langgar. Sebetulnya nggak apa-apa, membuat kesalahan itu nggak apa-apa. Wajar, wong guru saja juga pernah membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan. Itu menjadikan anak itu kembali, oh ternyata tuh aku masih diberi kesempatan ya. Maksudnya dari dia yang identitasnya gagal, kita bohong lagi. Besaran bohong tuh. Kamu tuh pernah melakukan kesalahan nggak apa-apa mas, wong guru juga pernah salah, ya kan? Maka kita kembalikan identitasnya lagi supaya dia kemudian berpikir, nek aku tuh pernah gagal. Maka apa yang harus saya lakukan supaya memperbaiki situasi ini? Kita tanyakan aja. Kalau kamu kemarin tidak mengerjakan PR, berarti melanggar keyakinan kelas. Lalu yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini apa? Dia mikir sendiri. Itu yang akan kita terapkan dengan restitusi. Itu dia. Kalau benar, kira-kira lebih condong ke hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Oke. Siap-siap kita terapkan ya nanti ya. Lanjut. Yuk, kita akan coba mengisi di sini. Isinya hanya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Bunyinya apa? Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Itu catat. Ayo, oke. Yang mau telat. Ini kira-kira apa ini isinya? Hukuman? Oke, catat hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, karena kamu terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pas pandemi kemarin, gitu. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Bukan push up, rambut masker. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita tampung dulu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman, saya dicoret-coret. Jadi dia harus coret-coret ini teman ini. Sekarang guru minta itu kamu ganti. Konsekuensi. Okay. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi artinya, mungkin ini maksudnya gini, diminta untuk tidak mengenakan sepatu. Tuh, jadi cokoran karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Biasanya SMP ini ya, orang hitam disita gitu, apa ya? Konsekuensi, oke. Lari keliling lapangan lagi karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Ini biasanya memang ya. Makanya ini videonya ya. Apa ini kira-kira? Hukuman. Kita cek semua. Nah, betul ya berarti ya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, ketiga juga hukuman, yang keempat menggantikan tadi. Jadi dia sudah mulai bertanggung jawab, berarti itu kan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi dan hukum. Itu ya, itu perbedaan. Nah, restitusi ini kayaknya baru untuk saya dan untuk bapak ibu guru yang lain, kenapa ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Walaupun tadi saya melakukan kesalahan, tapi saya bisa diterima di kelompok lagi dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa? Karena dia sendiri yang ngomong, ini loh, saya melanggar kesepakatan ini. Maka saya mau memperbaiki kesalahan saya dengan cara ini, Bu. Berarti kan sebenarnya dari anak, bukan dari kita, ya kan? Itu gampangannya restitusi itu begitu, itu ya. Kemudian guru ini kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer.
Contohnya begini, kalau penghukum tadi telat 10 menit lari, itu kita sebagai apa? Penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu begini, ayo toh, Bu, sampahnya jangan dibuang di situ, nanti guru dimarahi bu kepala sekolah loh, nggak bisa nandani kowe. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan bocah ini merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo segera dikerjakan tugasnya. Nanti kalau nggak dapat nilai bagus dari guru gimana? Ya, ayo. Itu sebagai teman. Lebih kepada kedekatan kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu lebih kepada menanyakan konsekuensinya. Kamu tadi melanggar apa? Ini Pak. Oh ya sudah. Berarti kamu lakukan hukuman sesuai dengan yang kamu langgar. Itu pemantau. Kalau manajer itu kita terapkan dengan restitusi tadi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, validasi kesalahan, baru membuat keyakinan. Kue ngopo, tadi yang kamu langgar apa? Terus kamu bisa memperbaikinya dengan cara apa? Kamu yakin bisa memperbaikinya? Bisa Bu. Berarti kita sebagai manajer. Kira-kira kalau kita dihadapkan dengan 5 posisi kontrol ini, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Sebagai penghukum atau teman atau manajer? Manajer. Manajer. Karena kita harus memilih posisi yang terbaik. Kayak zaman dulu tuh lebih kepada penghukum. Ingat banget saya, zaman dulu tuh lebih kepada penghukum. Kamu nggak bisa menghalalkan perkalian ya tak jengkir. Penghukum. Dulu sebagai penghukum. Sekarang nggak bisa, karena kita punya 5 posisi kontrol. Kita boleh memilih mau dipilih yang mana, di peran mana kita. Itu ya. Dan ini ada video, tapi agak lama. Tapi sudah saya jelaskan hampir sama Pak. Mau dibacakannya atau cukup dari saya saja? Cukup ya. Oke, nah dari posisi kontrol tadi kita ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa kok sekarang ini kok digembar-gembor ke keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan? Itu ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kok keyakinan kok bukan peraturan? Peraturan mungkin dari sekolahan. Yes, yang pertama tuh. Kalau peraturan ini hanya dari satu pihak, dari sekolahan. Pernah nggak Bu, selama kita sekolah diajak bikin peraturan? Loh, betul, luar biasa, betul. Peraturan itu hanya dari sekolah, terkodok dari sekolah itu sudah tempat peraturan itu sudah ada. Dilarang ini dilarang ini, tapi dilarang. Nah itu peraturan, ya kan? Kita nggak tahu kapan negara yang teks sopo yang bilang gitu. Tapi kita dipaksa untuk menaati, kita dipaksa untuk menuruti semua peraturan yang ada. Adil nggak? Iya, mau kita tidak dilibatkan kok, ya. Makanya kenapa kita masuk ke keyakinan kelas, bukan peraturan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu contohnya saja, ya. Salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif di kelas itu adalah dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini berarti antara guru dan murid, tidak hanya dari guru saja, tapi melibatkan murid. Misalnya, anak-anak kalau yang ada di kelas yang ada peraturannya, itu coba kamu masih ingat nggak peraturan kelas kita apa? Oh iya Bu, tulis, saya dibikin notes, tulis. Dilarang makan di kelas, misalnya. Dilarang ngobrol ketika bu guru menerangkan, dilarang menyontek. Oke. Mereka pasti masih menggunakan kata-kata negatif. Karena kalau dilarang itu artinya berarti negatif. Dilarang, tidak boleh, jangan, itu kan berarti negatif. Oke. Abaikan, dibikin notes. Kata-kata ini peraturannya. Sekarang peraturan yang kamu tulis tadi kan kalimatnya negatif karena coba kamu ubah jadi kalimat positif. Jadi saya tulisnya gini tuh Bu, dilarang mencontek. Berarti kalimat positifnya apa ya Bu? Oh berarti saya harus jujur ya Bu. Tulis. Berarti jujur dalam mengerjakan tes.
Terus itu kesepakatannya. Kemudian kalau anak-anak sudah mengubah tadi dari yang negatif menjadi positif, semuanya sudah diubah. Kemudian kita kupas satu-satu. Yo, tadi di nulis ini kita harus jujur di kelas. Kira-kira setuju kan anak-anak? Ya bu, setuju. Jadi ini jadi kesepakatan kelas yang pertama. Kemudian nanti ada yang nulis lagi, harus menghormati bu guru yang sedang berbicara. Setuju kan? Setuju. Berarti ini jadi kesepakatan yang kedua. Bukan dari bapak ibu guru yang gawe peraturan, tapi mereka sendiri yang menentukan. Paham ya? Nah, gitu. Kemudian kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ini kaitannya juga dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kegiatan restitusi ini proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi yang sudah saya bicarakan tadi ya. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Pas saya bilang nanti tadi, Mas, kalau membuat kesalahan itu sebetulnya nggak apa-apa ya. Kamu itu melanggar, kemudian kamu salah itu tidak apa-apa, wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kan kita sedang menstabilkan identitas dia. Dari yang identitasnya gagal di mata teman-temannya, kita bantu untuk naik lagi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi benar loh, guru lihat kamu itu tidur aja ketika pelajaran di kelas ya. Itu sebetulnya juga tidak bagus. Baru kita kasih penguatan. Sing mbok lakoke itu salah. Gitu loh. Baru di situ. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Tadi pas guru ngajar kamu tidur, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Kesepakatan kelas apa? Iya bu, saya melanggar, saya tidak menghormati guru berarti ya. Nah, bercanda. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kalau situasinya sudah seperti ini, berarti kamu nggak menghormati, katakan gitu. Oh, kalau itu saya sudah bilang bu, saya nggak mengulangi lagi. Saya mau minta maaf sama teman-teman juga. Nanti gue dari si anak. Kita tidak memberikan apa-apa, kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi benar-benar lahir dari dalam dirinya sendiri. Oh iya, aku salah ini, maka aku akan melakukan ini supaya saya bisa diterima lagi di kelompok dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Nah tadi kalau menstabilkan identitas itu dengan kata-kata seperti ini biasanya. Berbuat salah itu nggak apa-apa, wes salah nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah kok melakukan kesalahan, kok dulu aku jadi cilik ya kayak gue. Berarti kan dia itu merasa aku tidak jatuh, gitu. Tidak langsung, oh betul ya, nah, ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini kok ya. Bapak ibu itu tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar. Ini kayaknya pernah ini ya, sering kayaknya kita lakukan ini. Bu guru kan boleh sopo sing benar sopo sing salah. Yo pokoknya kita ngobrol dulu. Ini kayaknya pernah ya. Terus kamu bisa merasa begitu dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih benar, kalau pas dia tidur di kelas gitu, misalnya kamu kan bisa toh minta guru untuk izin dulu atau langsung muka dulu biar nggak ngantuk. Nah ini validasi kebutuhan. Kemudian apa itu penting toh? Misalnya pas lagi rame ngobrol sendiri kayak gitu, kalau ngobrol sama temannya pas pelajaran itu apa penting gitu? Ditanyakan gitu ya. Kemudian ada banyak sekali kalimat-kalimat di sini yang menyatakan validasi kebutuhan. Lalu yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas tadi. Yo, apa tuh nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Oh ini bu, saya harus jujur, saya harus mandiri, saya harus menghormati. Kamu sudah melakukannya belum? Belum. Jadi kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai-nilai ini lagi. Ya, seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan dan lain sebagainya, itu kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan di dalam restitusi. Ya. Nah ini saya punya contoh video, saya ambil tag kemarin dengan anak saya dari ini. Iya, saya ambil
Sini ya. Jadi ceritanya Sintermi itu tidur pas saya ngajar. Itu tadi bilang apa ya? Siapa yang masih ingat? Jadi saya ngomong setiap manusia itu pasti salah, pernah berbuat salah. Di langkah apa ya? Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu di langkah yang pertama betul itu sih. Di langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Saya membuat si Helmi ini tidak merasa dia yang paling salah di dunia ini. Ya. Ini langkah yang kedua yang saya ambil yaitu dengan validasi tindakan. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Saya tanyakan, Mas Helmi, kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Apa yang kamu langgar? Yang pertama, betul-betul kita hindari yang namanya penghukum. Mau kesalahan apapun jangan langsung dihakimi. Karena kalau kita langsung memberi hukuman kan sama saja kita langsung menghakimi si anak. Betul ya? Nah, ini dia berkata, ya Bu, saya berjanji, saya nggak akan mengulanginya lagi. Terus saya janji Bu, saya mau minta maaf sama teman-teman karena ini kayak dari teman-teman itu kayak gitu. Ini timbul dari kesadaran dia sendiri. Pun kalau ada anak yang bermasalah seperti ini, jangan ditegur di kelas, ajak ke kantor. Kenapa? Itu tadi, jangan biarkan dia itu punya trauma gitu loh. Aku tahu disini aku disuruh kali aku kok lah. Betul, malah jadi bikin down dan dia nanti tidak akan menyadari kesalahannya gitu loh. Justru sekarang ngobrol, saya sok balik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati seperti ini, dia yang menentukan sendiri loh langkahnya. Saya nggak minta dia minta maaf sama teman-teman, tapi dia inisiatif. Saya tak minta maaf tuh sama teman-teman di kelas, saya dipalakin. Dia sendiri yang punya inisiatif. Maka saya rasa kita harus belajar menerapkan yang tadi, segitiga restitusi. Jadi jangan jadi penghukum, jangan jadi pemantau, jangan jadi pembuat merasa bersalah tadi, tapi kita lebih kepada manajer. Karena manajer tadi tugasnya adalah ini, menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu di Bapak Ibu ini. Terima kasih Mbak Hesti untuk waktunya. Ini saya lebih ke sharing saja. Kemarin itu kalau untuk keyakinan kelas itu di kelas saya kebetulan sudah itu karena PMM kemarin itu Mbak kan ada, tapi namanya itu kesepakatan kelas. Di kelas saya itu kesepakatan kelas. Tapi untuk prosesnya mendapatkan kesepakatan itu karena itu kan masih anak kecil-kecil, susah untuk diajak diskusi. Itu kebetulan saya tawarkan kemarin itu saya tanyakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Itu saya tuliskan nanti kebetulan kemarin sudah saya tempel ada 5 itu karena kan masih anak kecil itu cuma yang simpel-simpel. Setelah kalian menjawab ucapkan terima kasih, kalau kalian mau keluar minta izin cuma seperti itu, masih simpel itu. Tapi untuk kedepannya mungkin ini kan juga masih baru kelas 1. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Mungkin yang simpel-simpel seperti itu. Setuju sekali, karena Bu Yusita ini salah satu kemarin narasumber di PMM. Jadi beliau juga sudah ada beberapa materi yang sama seperti saya dan sudah diterapkan luar biasa. Terima kasih karena mau istilahnya bergerak bersama lah, pokoknya kita harus bergerak bersama. Nah itu betul sekali. Kalau untuk kelas bawah, ketok ayo angel nih, kalau menerapkan ini tadi susah gitu. Dari negatif jadi ke positif, angel yakin. Boleh pakai cara Bu Yusita. Jadi disediakan, ditawar. Ini loh ya, ada seperti ini. Kira-kira tuh pakai yang mana?
Boleh. Kemudian jangan lupa di akhir tanyakan, kalau yang namanya menghargai itu sih kudu nglakoni iki kamu tok, apa guru juga? Oh, ya guru ya bu. Masa aku tok yang melakukan guru enggak? Oh, berarti kesepakatan kelas yang menghargai. Berarti tidak hanya tugasmu, nah, tidak hanya kamu. Berarti guru juga harus menghargai kamu. Nah, gitu. Jadi biar anak-anak itu tidak merasa dikontrol tadi loh. Nah, karena guru pun juga melaksanakan disiplinnya dan sebagainya. Misalnya datang tepat waktu misalnya ya, tidak terlambat. Ini sing ora entuk terlambat iki sapa? Apa muridnya kok? Apa gurunya kok terlambat? Nah gitu. Kan itu dijelaskan ke anak-anak. Gitu. Lah guru tuh yang nggak boleh telat loh, bu. Guru itu sukanya telat-telat misalnya. Kalau ada anak yang kritis kan mungkin ditanyakan loh itu. Jadi nggak boleh telat itu siapa tuh? Saya aku guru. Kamu sih tanya itu. Ya ini berarti guru juga nggak boleh terlambat. Nah juga nggak boleh terlambat. Gitu. Jadi dikasih penekanan di situ. Sudah betul. Jadi yang disampaikan betul. Kemarin ada topik di situ. Karena ya untuk kesepakatan kelas disiplin positif. Nah itu ada yang guru PAUD. Soalnya akan meleleh guru PAUD ini. Nah ada yang kesepakatan kelas gimana? Ayo tuliskan. Sekarang disiplin peraturan kelasnya apa? Oh ada beberapa ya PAUD. Gimana? Iya. Kita tawarkan sih. Kue adil menyediakan sih. Kue milih mas, mbak. Milih yang bagus menurutmu yang mana? Telat atau tepat waktu? Wah ya tepat waktu bu. Nah situ boleh seperti itu bu. Ya nanti Bu sudah saya menerapkan. Nanti kalau teman-teman yang lain masih bingung, pokoknya kita belajar bareng. Oh rasa izin, intinya belajar bersama. Jangan dianggap yang di depan ini wis dewa, ya toh, wis iso sembarange, boten. Saya pun masih harus minta bantuan dari teman-teman, bapak ibu guru yang lain juga. Gitu ya. Yang lain, monggo. Apakah yang ingin disampaikan unek-unek atau bagaimana? Atau oke, monggo. Mungkin yang itu tadi mbak, yang tentang ranking tadi mbak, kita bisa meniru dari TK kemarin, kayak penghargaan ke masing-masing siswanya, karena kan tadi dari sini bilang kalau masing-masing siswa itu kan berbeda-beda contohnya. Ada yang mungkin pintar dalam matematika bisa ditulis juara mungkin kalau sing pintar matematika ya mungkin Einstein. Nah, boleh. Ya kan? Iya, benar. Jadi setiap siswa bukan hanya satu siswa yang tapi semuanya diberikan seperti sertifikat kayak TK itu kan juga lebih betul. Nah, gitu. Jadi jangan dianggap yang tingkatan atas terus mesti benar. Kita saja kemarin belajar dari TK. Gimana? Aku kenapa itu namanya? Kan dia punya bakal apa bu? Belum tahu. Oh iya, baru mengenal ya. Oh iya. Kayak Fatih ini kan dia Kalau Fatih pintar berbahasa mendongeng atau dia mungkin apa ya? Jadi kalau Fatih itu mungkin terimajinasi tinggi ya kan? Nah, atau terbaik dalam ini misalnya. Nah kan gitu, nggak harus terapa terbaik dalam berbahasa, terbaik dalam apa ini namanya mendongeng, terbaik dalam disiplin ini bener sekelas itu nah boleh. Makanya kemarin tak bilang nggak usah kasih ranking, nggak usah. Tapi kalau umurnya banyak itu kan juga termuat. Nah, nanti ribut untuk gurunya adalah termomen ya. Karena menentukan 23 kata ya. Pastikan dengan 27. Nah, itu untuk masukan kalau pleno ya. Betul. Untuk rapat pleno, Iya. Ibu Esi bisa menyampaikan ke wali murid. Siap. Karena sekarang kan kebanyakan Iya, orang iya, tua iya, Iya, betul sekali. Berarti untuk Iya. banyak juga yang tapi dia tetap pakai ya, tetapi tetap disampaikan. Iya, betul. Kalau ke Betul. tidak. Karena kan juga kita katanya nanti kemerdekaan, gitu. Walaupun sekarang ini kelas 3 dan 6 masih kelas, tapi tetap katanya nanti kemerdekaan. Maka yuk nyupek sidik-sidik dulu. Biar orang tua ya tahu. Biar ngomong kan itu betul. Jari sampai jari ada yang Nah, ada yang sampai minta ngotot ya. Ini saya kemarin ya sampai ngotot kelas 2
coba itu yang mau minta ranking itu tuh ranking tidak ada patokan sama sekali. Iya, Masuk tak belum kayak ranking itu berdasarkan apa? Iya. Wong bocah ki lahir project ki ora menyebut gitu, ya kan? Mereka itu tuh lahir itu sudah ada garis-garisnya loh. Jadi salah kalau kita meyakini bahwa anak lahir itu masih putih, suci, polos, no, salah. Tuhan Allah itu sudah menggariskan. Tinggal kita tuh menebalkan saja garisnya. Dikandeli. Nggak ada anak lahir project kok. Oh bersih, suci, putih seperti kertas, wah eneng, salah. Itu anggapannya salah. Nah, maka teori-teori yang sudah disempurnakan bu, bukan berarti teori yang dulu itu salah, bukan loh ya. Saya tidak mengatakan teori yang dulu itu salah, tapi penyempurnaannya sekarang gitu loh. Kenapa yo memang ada bakat alamnya kok. Setiap anak itu punya bakat alamnya masing-masing. Saya yakin betul pasti punya bakat alam. Entah itu mungkin belum tergali, belum ketemu, maka tugas kita itu tadi. Kita nggak bisa mengontrol, kita itu nontonnya dia tuh. Nontonnya berarti kita bareng lagi nonton, nah gitu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, kan gitu. Itu siap. Itu tadi masukan luar biasa, ide-ide dari Bapak Ibu yang luar biasa. Pokoknya semangat terus. Kita harus selalu bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Itu ya. Kalau yang dulu pokoknya yang mau ulang balik ya, terus ngomong gaji bodoh. Jangan. No. Pokoknya sekarang kita harus bergerak, ya. Karena lah, yang dikatakan benar betul. Nek kene tanggung jawabnya apa ya? Orang kayak aku sih. Kan cuma berhadapan dengan orang tua gitu ya. Dan sampai nih kan, tanggung jawabnya kan lebih berat. Gitu. Maka anggap saja anak didik kita itu sekolah anak dewe ya belum mental ya ngajari, pokoknya kita harus benar-benar mau berubah. Kita dulu kok yang berubah kok, bukan anak-anak. Pokoknya kita dulu, mindset kita dulu harus berubah. Baru nanti kita bisa menuntun anak. Itu ya. Ada lagi. Sharing-sharing aja gitu. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Semoga materi yang saya sampaikan pagi sampai menjelang siang ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar ada manfaatnya untuk kita semua. Gitu ya. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.